Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, disinilah menurut saya langkah cerdik dari Presiden Joko Widodo. Karena apa? Karena kalau melihat dari isu perpolitikan saat ini memang membuat pro dan kontra di kalangan masyarakat, apalagi saat pada waktu lalu ya putusan MK dan dicalonkannya Gibran sebagai cawapres pendamping Pak Prabowo Subianto. Nah, di situ memang sampai saat ini pun masyarakat Indonesia masih panas dan bahkan juga menolak dengan keras, dan bahkan yang pada waktu dulu yaitu pendukung Presiden Joko Widodo saat ini juga sudah mulai mengkritik apa yang pernah diperjuangkannya pada waktu lalu, yaitu pada Pilpres 2014 dan juga 2019. Saat ini juga masyarakat saat ini juga sudah mulai mengkritik apa yang dulu pernah diperjuangkan. Nah, di sini tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan, yaitu di sini Jokowi mengundang capres untuk makan bersama di istana. Nah, bayangkan ketika para pendukung-pendukung capres di sini saling silang pendapat, bahkan juga saling olok-mengolok, tiba-tiba capres di sini diundang oleh Presiden Joko Widodo. Padahal menurut saya Presiden Joko Widodo lah yang menurut saya untuk saat ini kurang bijak ya kalau menurut saya sih. Karena apa? Karena Gibran dijadikan cawapres. Ya, kurang bijaknya apa? Karena Presiden Joko Widodo saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Terus juga Paman Gibran sebagai Ketua MK. Bayangkan, di situ ada Presiden dan juga ada pamannya Ketua MK. Nah, ketika besok ada pemilu di 2024, pasti kan? Ya, menurut saya pasti ada cawe-cawe lah sang ayah kepada anaknya. Menurut saya seperti itulah. Siapa sih yang tidak sayang anak? Menurut saya, daripada hal seperti ini ya dijadikan framing oleh para oposisi dan lain sebagainya, semestinya jangan dulu lah. Setidaknya Gibran dijadikan cawapres setelah Presiden Joko Widodo tidak menjabat sebagai presiden. Bayangkan di sini juga isu nepotisme dan bahkan juga KKN bahkan semakin hari semakin masif saja dipertontonkan dan juga diperlihatkan di sini. Saya juga penasaran kenapa Gibran kok tidak diundang, yaitu cawapres-cawapres dari capres-capres di sini. Seharusnya kan capres dan cawapres juga diundang semuanya, karena memang basis dari calon presiden di sini dan calon wakil presiden di sini memang menurut saya sangat beda. Dilihat dari karakter Anies dan Caimin, menurut saya punya basis pendukung masing-masing. Dan di sini juga Pak Prabowo Gibran juga mempunyai basis pendukung masing-masing. Dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menurut saya juga mempunyai basis dukungan masing-masing. Seharusnya kan dua-duanya diundang. Kemungkinan di sini yaitu kalau Gibran diundang menurut saya juga sangat lucu sekali ya. Terlihat di situ kayak tidak netral. Anaknya diundang sebagai cawapres. Pasti ada kekikukan di situ ya kalau menurut saya pribadi ya. Nah, di sini juga cerdiknya dari Presiden Jokowi tidak diundang. Pasti juga akan dipertontonkan lah. Ya, seolah-olah ada nepotisme di situ, ada anaknya sendiri sebagai cawapres. Di sini juga cerdiknya dari Presiden Joko Widodo yaitu setidaknya meredam perdebatan di publik lah. Ternyata di sini yaitu capres-capres berkumpul bersama dan juga makan siang bersama. Menurut saya bisa meredam dari perdebatan publik di sini. Menurut saya sih, tapi nggak tahu lagi setelah capres-capres tersebut setelah makan siang, nggak tahu lagi ya di sini. Nah, di situ bahkan juga dikomentari oleh kader PDIP, ngapain juga mau dijamu makan siang? Cuma jadi pelengkap sandiwara, gua mah ogah, masih banyak warteg, perjamuan omong kosong. Ya, menurut saya perjamuan makan siang saat ini menurut saya ya cuma meredam saja ya, meredam yaitu perdebatan publik lah tentang isu 3 periode, tentang keputusan MK, tentang dicawapreskannya Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Pak Prabowo Subianto. Ya, bisa jadi seperti itu. Tetapi menurut saya ya sudah terlanjur. Apalagi putusan MK menurut saya mencederai ya, sangat mencederai sekali. Apalagi juga Gibran tiba-tiba dicawapreskan. Menurut saya ya memang ada nepotisme dari situ menurut saya, karena memang Gibran adalah keponakan dari Ketua MK tersebut yang memutuskan
yaitu dikabulkannya atau ditolak usia minimum capres dan cawapres di situ. Jadi masyarakat di sini menilai memang seperti itu adanya. Tetapi lagi-lagi di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali, dan menurut saya juga sangat bagus sekali ketika Presiden Joko Widodo yaitu mengundang capres-capres di sini untuk makan siang bersama dan juga disaksikan oleh wartawan. Bahkan juga tidak hanya capres-capres saja yang diundang oleh Presiden Joko Widodo. Di sini bahkan juga Presiden Joko Widodo kumpulkan relawan di istana malam-malam. Wow, ada apakah ini? Dan di sini juga bahkan Presiden Joko Widodo mengumpulkan 197 PJ gubernur daerah beri pengarahan soal pemilu. Nah, kira-kira pengarahan apa ya di sini? Nah, bahkan di sini juga dikomentari oleh Denny Siregar. Sesudah drama berseri-seri kemarin, kenapa ya saya sekarang kok membaca pernyataan beliau itu selalu kebalikannya. Di sini Jokowi wanti-wanti PJ, kepala daerah tak memihak di pemilu 2024. Nah, apakah ini juga kode untuk memihak di salah satu capres dan cawapres? Ya, kita tidak tahu lagi karena di sini Denny Siregar yang bahkan juga pendukung Presiden Joko Widodo di 2 periode 2014 hingga 2019 juga mulai curiga ya. Yaitu bahkan kalau Denny Siregar membaca pernyataan dari Presiden Joko Widodo, ya kemungkinan kebalikannya. Nah, dari sini saya penasaran, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini? Sama, udah nggak yakin sama apa yang diomongkan dia. Menteri-menterinya sudah ada yang kampanyekan anaknya. Wow. Kok berita di Kompas katanya Pak Jokowi udah keluar dari PDIP? Bener nggak Bang? Presiden Joko Widodo meminta seluruh PJ kepala daerah tidak memihak pasangan calon tertentu di pemilu 2024. Siapa yang akan percaya ya? Karena Presiden Joko Widodo saat ini masih menjabat dan anaknya sendiri saat ini juga ikuti kontestasi pada Pilpres 2024. Nah, disitulah yang membuat saya itu berpikir keras. Gimana bentuk kenetralan dari Presiden Joko Widodo kalau memang seperti ini? Di sini jadi John Tralala. Kalau udah drama kebalikannya seperti ini, kalah dong sutradara kupu-kupu kertas ya Bang. Bukannya PJ, orangnya dia semuanya. Ya, ini sungguh sangat masuk akal sekali. Yuk kita makan-makan. Udah makan berarti sepakat tidak ungkit paman lagi. Sama, aku juga merasakannya. Jangankan dia berbicara, lihat mukanya aja sekarang aku udah mulus. Kok ya pas Bang, 30 Oktober hari mantan. Jokowi wanti-wanti. Nah, di sini beliau jujur mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam. Coba balikin arti kalimatnya kawan. Hayo loh. Di sini dari Smart O. Sama seperti bilangnya capres harus punya nyali. Aslinya pengen yang patuh padanya. MK. Ya seperti itulah. Tapi saya berharap ya, semoga pada Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil, dan tentunya tanpa adanya bantuan dari paman.